Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minina liyardadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumis sabiqinal awwalina ila yaumin nahdati waddaini amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah taufik, hidayah dan maunahnya. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah tanpa halangan satu apapun. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kehadirannya dan suci dan mashum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, sahabat, tabi'in, ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan segenap jiwa, raga, keikhlasan dan kesabaran. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sabar adalah akhlak dan kebiasaan hidup para nabi Allah dan Rasul Allah yang kemudian dilanjutkan dan ditradisikan oleh para wali Allah, para ulama dan orang-orang soleh. Sabar adalah urat nadi sekaligus cahaya penerang bagi siapapun yang ingin menampaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 kali atau tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki wala najziyannal ladzina sabaru wal ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl 96. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'amu alaikum bima sabartum fani'ma uqba uddar. Artinya, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum,
kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan atas kalian semua. Karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Para malaikat memberikan penghormatan, keselamatan bagi kalian dari segala keburukan dan hal yang tidak diinginkan berkat kesabaran kalian. Sebaik-baik tempat tinggal adalah surga. Jadi balasan terhadap orang yang sabar adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, penakut, tidak berani, putus asa, dan lemah dalam berucap, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan terkadang memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya, dan terkadang juga melepaskan diri dari sesuatu yang disenanginya. Sabar adalah sunnahnya para nabi Allah, rasul Allah, wali Allah, dan orang-orang yang soleh. Ya maksiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, pada sepertiga malam dengan suhu udara yang sangat dingin dan enak-enaknya tidur. Kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara dan air guna mengambil air wudhu. Dilanjutkan dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat sunnah fajar. Diteruskan sholat wajib 2 rakaat, yaitu sholat ibadah, sholat subuh. Ketika matahari terbit dan tingginya sepenggalah atau 1 tombak, kita sabar meluangkan waktu sejenak untuk ambil air wudhu dan sholat duha. Setelah setengah hari kita bekerja mengais rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di muka bumi ini. Kita sabar meluangkan waktu untuk ambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Ketika kita sudah seharian bekerja, kita tetap harus bersabar untuk melaksanakan sholat asar, maghrib, dan isya. Mungkin di tengah rasa kantuk dan capek yang mendera. Ketika kita semua berhasil sukses dalam pekerjaan, dalam berdagang, dalam berusaha, dalam bertani, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, kita juga harus bersabar untuk senantiasa mengeluarkan zakat mal atau zakat harta, zakat aset apabila sudah mencapai nisab dan haul. Di luar kewajiban itu, semua kita juga disunnahkan untuk bersedekah, berinfak, dan berjahiriah. Orang-orang yang memiliki kelebihan ekonomi harus bersabar dengan beban tanggung jawab sosial ekonomi yang disandangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma apa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa abnis sabili kaila yakuna dulata bainal aghniyai minkum wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fa antahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surah Al-Hashr ayat 7. Kita lakukan semua ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri
untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu manusia pada umumnya menyukai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang dihalalkan tersedia jauh lebih banyak. Sabar dalam meninggalkan perbuatan yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan godaan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, padahal dosa dan keburukan minuman yang halal lebih banyak daripada yang haram. Namun manusia sering tergoda dengan yang haram. Kita harus bersabar untuk menjauhkan diri dan keluarga dari yang haram. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fa'ajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Budaya ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya seolah tanpa batas, terjadi dalam berbagai macam event dan acara. Hal ini kemudian diperparah dengan kebiasaan mengumbar aurat di depan publik. Kebiasaan ini akan memicu pergaulan bebas tanpa batas, sehingga mudah sekali jatuh pada perzinahan, pencabulan, pelecehan, dan perselingkuhan. Marilah kita semua bersabar untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita sejauh mungkin dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatun wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta sauqata yusaquha illa qaparallahu biha min khotayahu, rawahul Bukhari. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah dan menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang ditimpa kemiskinan tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan yang haram, mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Asaddun nasi bala'an anbiya'u summal amsalu fal amsalu yubtala rajulu ala hasabi dinihi rawahu Tirmiziyu wa Ahmadu ghairuha huma. Artinya, manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.